Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 11221073 MA22C9. Di sini saya ingin menjelaskan analisis anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian terhadap peningkatan likuiditas pada CV bangun karya di tanah laut. Analisis anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian terhadap peningkatan likuiditas pada CV bangun karya di tengah laut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis serta mengukur penggunaan anggaran kas dalam peningkatan likuiditas suatu perusahaan dengan metode perencanaan dan pengendalian anggaran kas. CV Bangun Karya merupakan perusahaan bergerak di bidang kontraktor dan penyedia jasa lainnya yang terletak di tanah laut. Perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa lainnya ini merupakan perusahaan yang besar. Maka dalam setiap kegiatan operasional perusahaan pasti membutuhkan kas untuk membiayai setiap keperluan kegiatan mereka agar mereka juga bisa mendapatkan pemasukan dari kegiatan operasional tersebut untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Untuk itu, maka perusahaan harus bisa menyusun anggaran kas yang bertujuan untuk menyusun rencana dan untuk menjamin bahwa kas yang digunakan dalam anggaran kas tersebut cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dengan adanya aturan kas perusahaan, maka akan sangat membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan serta pengendalian kas, sehingga penerimaan serta pengeluaran kas bisa terkendali sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya. Tingkat likuiditas suatu perusahaan artinya salah satu faktor yang sangat penting dan memerlukan perhatian spesifik dalam penanganannya, sebab tingkat likuiditas suatu perusahaan mencerminkan kemungkinan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Jika perusahaan dalam keadaan tidak mencukupi ketersediaan kas untuk mengoperasikan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, maka hal tersebut bisa mempengaruhi agama pihak luar terhadap perusahaan. Kebalikannya, bila perusahaan mempunyai ketersediaan kas yang berlebih, hal tersebut akan memberikan ketidakefisienan manajemen keuangan perusahaan sehingga menyebabkan kerugian karena hilangnya kesempatan memperoleh laba maksimal. Likuiditas perusahaan dapat dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dengan aktiva lain yang dapat dipersamakan dengan uang tunai di satu pihak dengan jumlah hutang lancar atau untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan di lain pihak. Berikut ada penelitian terdahulu. Di sini yang pertama ada dari Nyoman Yuliantini dan Ketut Suwarna yang berjudul Penyusunan Anggaran Kas untuk Menetapkan Likuiditas dan Rentabilitas pada Perusahaan tahun 2013. Dengan metode penelitian, metode analisis yang digunakan ialah desain penelitian deskriptif dengan analisis rasio. Hasil penelitiannya, penerimaan kas dan pengeluaran kas dari anggaran dapat diprediksi. Tingkat likuiditas dalam kategori liquid. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya penyusunan anggaran kas rasio likuiditas mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Dan penelitian yang kedua ada dari Handayani dan Endik Septiani yang berjudul Analisis Budget Kas dalam meningkatkan likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Metode penelitiannya ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Hasilnya adalah berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas dan profitabilitas tahun 2010 sampai dengan 2012, tingkat likuiditas dan profitabilitasnya berfluktuatif. Rasio likuiditas untuk current ratio tahun 2010 mengalami over liquid. Tahun 2011 dan 2012 terjadi penurunan. Ini disebabkan oleh meningkatkannya hutang lancar hingga 2 kali lipat dari tahun 2010. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif. Adalah suatu riset kuantitatif yang bentuk deskripsinya dengan angka atau numerik statistik. Maksudnya adalah penelitian tersebut berkaitan dengan penjabaran dengan angka-angka statistik. Untuk menyusun suatu penelitian memerlukan data, baik data primer
maupun data sekunder sebagai pelengkap dan penunjang kelengkapan data, maka diadakan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jadi hasil dan pembahasannya, CV Bangun Karya berdiri semenjak 2015 yang didirikan oleh Bapak Yulianto serta diresmikan sesuai dengan akta pendiri usaha di tahun 2017 yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari RT 001B RW 001 Desa Bumijaya, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Anggaran kas disusun melalui tahap-tahap penyusunan anggaran yang dipaparkan sebagai berikut. Pada proses penyusunan anggaran kas, CV Bangun Karya Tanah Laut menggunakan metode bottom up. Dalam pelaksanaannya, tiap bagian akan menyiapkan anggaran buat lalu diserahkan kepada direksi, yang selanjutnya akan dibahas beserta menggunakan tiap-tiap bagian. Hal ini bertujuan supaya aturan kas yang disusun dapat merefleksikan kebutuhan dari masing-masing bagian yang terdapat di bagian perusahaan, dengan mempertimbangkan bahwa tiap-tiap bagian lebih mengetahui kebutuhan serta kemampuan yang dimilikinya. Aturan kemudian akan diserahkan kepada rapat umum pemegang saham untuk disahkan. Perhitungan dalam anggaran kas di CV Bangun Karya menggunakan dua dasar perhitungan, yaitu produktivitas tahun sebelumnya dan perbandingan RKAP realisasi tahun sebelumnya. Hasil penelitian ini didukung menggunakan hasil penelitian berasal Feby Fibiola pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa anggaran kas memiliki pengaruh terhadap rasio likuiditas. Hal ini dikarenakan disebabkan perhitungan anggaran kas yang menggunakan saldo akhir menjadi saldo awal kas periode berikutnya. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori dari Judi Suseno. Semakin tinggi tingkat likuiditas berarti akan semakin banyak uang yang menganggur. Berarti pemasaran uang tidak maksimal dan akhirnya tidak bisa memaksimalkan keuntungan. Berdasarkan analisis rasio likuiditas untuk menilai kinerja keuangan CV Bangun Karya Tanah Laut, dapat diketahui bahwa rasio likuiditas memberikan kinerja keuangan yang cukup baik, karena dari 4 rasio yang diperhitungkan dalam menilai kinerja keuangan seluruhnya, memberikan isu terkini yang cenderung mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, pengendalian dan perencanaan aturan kas selama 4 tahun relatif baik yang dinilai menggunakan rasio likuiditas. Selanjutnya saya beralih ke penutup. Analisis laporan anggaran kas sebagai alat perencanaan dan pengendalian terhadap tingkat likuiditas pada CV Bangun Karya Tanah Laut selama kurun waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2017 hingga ke tahun 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan anggaran kas menggunakan metode bottom up di mana masing-masing divisi atau bagian terlibat dalam penyusunan anggaran. Hal ini bertujuan agar anggaran kas yang disusun dapat merefleksikan kebutuhan dari masing-masing bagian yang terdapat di dalam perusahaan, dengan mempertimbangkan bahwa tiap-tiap bagian lebih mengetahui kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya. Lalu yang kedua, tingkat likuiditas yang dimiliki CV Bangun Karya Tanah Laut bisa dikatakan dalam keadaan liquid. Hal ini didukung oleh adanya peningkatan pendapatan setiap tahunnya yang mengakibatkan bertambahnya kas, sehingga perusahaan mampu untuk memenuhi segala kewajiban lancarnya. Dan yang ketiga, ada hasil analisis rasio likuiditas menunjukkan bahwa laporan anggaran kas CV Bangun Karya Tanah Laut dapat dikatakan cukup baik. Secara bertahap dari tahun ke tahun, CV Bangun Karya Tanah Laut mengalami peningkatan anggaran kas. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengendalian anggaran kas perusahaan cukup baik. Saran terhadap perusahaan ini ialah hendaknya laporan keuangan pada tahun sebelumnya hingga acuan untuk mengambil keputusan dalam kegiatan operasional serta memperhitungkan posisi keuangan setiap waktunya dengan menggunakan rasio likuiditas karena dapat berpengaruh terhadap jalannya usaha di masa yang akan datang. Adapun tingkat likuiditas yang telah dicapai oleh perusahaan hendaknya dapat terus dipertahankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.